mau kasih tahu bahwa selama hidup di dunia kita pasti ada masalah. Siapapun itu. Selama kita belum ketemu tatap muka dengan Tuhan Yesus di sorga, kita pasti ketemu dengan masalah. Kalau kita pikir masalah itu cuma masalah finansial aja. Kalau saudara lihat, berarti kita berpikir jalan keluarnya adalah jadi kaya, banyak uang. Tapi kalau kita lihat, banyak orang yang yang punya banyak uang, punya masalah juga kok. Entah mungkin sakit, mungkin untuk bayar cicilan, bayar tagihan bukan masalah buat dia. Tapi coba kita lihat, apakah ada damai sejahtera dalam hatinya? Apakah pernikahannya oke? Apakah anak-anaknya oke? Jadi kita gak bisa playing victim, merasa kita doang yang paling menderita. Masalah tuh macem-macem. Masalah itu bervariasi. Masalah itu datang, gak ngomong-ngomong dulu. Gak bilang-bilang dulu. Hal simple deh, kalau lagi ban kempes misalnya, ban pecah, kempes di jalan. Sebel gak? Dan biasanya kejadiannya pas kita lagi buru-buru. Bener gak? Atau bensin habis, kita lupa ngisi, pas kita lagi buru-buru, mogok di jalan pas lagi buru-buru. Kita gak bisa prediksi. Ikut Yesus tidak berarti bebas dari masalah. Saya sering bilang ini dalam khotbah saya. Jangan berpikir, oh saya dari agama lain, saya udah baptis, saya terima Yesus. Berarti saya udah dong, bebas dong dari masalah dong. Kan Yesus kan kemenangan, kan Yesus kan jalan keluar. Kan Yesus kan sanggup melakukan mujizat. Berarti gak ada masalah dong. No. Udah bukan levelnya lagi kita jadi baby Christian. Kristen bayi gitu. Yang berpikir Tuhan, kalau ikut Tuhan berarti bebas masalah. No, Tuhan gak pernah bilang ikut aku. Ikutlah aku. Akulah jalan mulus dalam kehidupan. Tanpa masalah, enggak. Dia bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukan akulah jalan tol dalam hidup. No. Iblis berusaha menaruh kebohongan ini. Kalau berpikir ikut Yesus berarti gak ada masalah. That's a lie. Itu adalah kebohongan ditaruh sama iblis. Dan iblis mau kita percaya sama itu. Kenapa? Karena ketika masalah datang dan pasti akan datang. Kalau kita punya mindset ikut Yesus bebas masalah. Kita akan kecewa sama Tuhan. Kita akan jadi marah sama Tuhan. Kita akan jadi lari meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Tuhan tahu bahwa selama hidup di dunia masalah ada. Bukan karena kitanya jahat, bukan karena Tuhannya jahat. Tapi karena dunia kita udah broken. Dunia kita sudah rusak. Tapi di mata Tuhan, di pemandangannya Tuhan, kenapa Tuhan izinkan kita hidup di dunia ini dan mengalami berbagai-bagai pencobaan kalau pakai bahasanya Yakobus. Karena problems are purposeful. Masalah Tuhan izinkan karena ada tujuannya. Karena ada maksudnya. Betul masalah itu macam-macam, tidak bisa diprediksi, masalah itu tidak bisa dihindari. Tapi di tangan Tuhan masalah punya maksud dan tujuan. Amin. Ada beberapa gini. Bukan Tuhan yang menyebabkan masalah. Bukan Tuhan yang kasih pencobaan, enggak. Kebanyakan masalah kita tuh kita sendiri yang bikin. Kita udah tahu makan manis-manis itu nanti bikin penyakit, diabetes, kemana-mana. Tapi enak, kita hajar terus. Kebanyakan masalah dalam hidup kita tuh kita sendiri yang bikin. Memang ada beberapa yang disebabkan sama orang lain sih. Kalau kita ketemu sama orang yang ngeselin gitu, yang jahatin kita, ya. Ada beberapa yang memang dari iblis. Tapi masalah tadi saya katakan simply karena kita hidup di dunia yang sudah rusak. Dan Tuhan, hebatnya Tuhan bisa membuat hal yang baik dan indah dari masalah itu. Dia jagonya, dia ahlinya. Selama tangan kita terus pegang tangannya. Amin. Selama imanmu gak kamu tuker sama apapun juga. Dia sanggup ngubah keadaan yang buruk jadi indah. Amin. Dia sanggup memunculkan pelangi setelah hujan. Amin.